Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, hidayah dan juga kenikmatan yang tak terhingga. Allah telah anugerahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu terlimpah pada ummah hasanah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarga, sahabat dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 131. Takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasul-Rasul Allah, dan wasiat orang-orang yang saleh kepada sahabat-sahabat mereka. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri ila jannatain wa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Apabila malam telah gelap, engkau tidak tahu apakah tetap akan hidup esok hari. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah setiap saat, karena maut tidak melihat kapan kita bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki 23 Ramadan, dan tidak terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan, ataukah kita masuk mereka yang lalai, yang lengah dan yang keliru. Inilah saatnya kita berburu ridho Allah Subhanahu wa taala untuk meraih gelar muttaqin. Betapa banyak orang yang menyambut kedatangan Ramadan, tapi jatah hidupnya telah berakhir. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dipertemukan dengan hari-hari di akhir bulan Ramadan kali ini. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan mengisinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengoreksi diri sendiri sebagai bahan evaluasi kita. Mulai awal Ramadan kemarin hingga hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Apabila sudah, marilah kita jaga sekuat tenaga hingga akhir Ramadan. Jika belum sesuai dengan harapan kita, mari kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap amal tergantung dengan bagaimana akhirnya. Setiap orang yang sedang membangun rumah, seperti halnya orang yang sedang membangun rumah, fisiknya sudah jadi 70%. Bagaimana yang 30% sisanya? Ia sangat menentukan. Kalau finishingnya bagus, maka jadilah rumah yang indah. Tapi jika sentuhan akhirnya dikerjakan dengan asal-asalan saja, tentu rumah yang dibangun dengan permulaan yang susah payah hanya akan mendapatkan nilai yang buruk, hanya masalah 30% yang akhirnya adalah buruk. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada pekan terakhir di bulan Ramadan ini. Di antaranya bahwa Allah menciptakan umat Nabi Muhammad penuh dengan keistimewaan. Sebagian keistimewaannya adalah Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang lahir di muka bumi ini pada bagian yang akhir. Karena apabila ada umat Muhammad yang menjadi ahli maksiat atau yang berbuat maksiat, kemudian ia meninggal dunia, maka ia tidak terlalu lama di alam barzakh ketika karena dekat dengan hari kiamat. Jika dalam keadaan membawa iman, ia akan berpulang besar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Artinya syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
Ada keutamaan yang lain. Umat Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah dengan umur yang panjang, 500 tahun, 700 tahun, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak. Umur umatnya Nabi Muhammad rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi, "Akbar ummati ma baina sittin ila sab'in." Wa qalluhum man yajuzu dzalik. Artinya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati usia tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Umur yang pendek ini di antaranya hikmahnya adalah supaya umat Nabi Muhammad tidak sampai beribadah yang panjang. Umat Nabi Muhammad diberi oleh Allah umur yang pendek, namun dalam pendeknya umur Allah memberikan peluang Lailatul Qadar, sehingga apabila bisa digunakan dengan baik, hal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Maka seumpama ada umat Nabi Muhammad mulai akil balik, seumpama ia umur 13 tahun, setiap tahun bisa menggunakan Lailatul Qadar atau mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin. Sedangkan umurnya hanya 63 tahun umpamanya, seperti halnya dia telah menjalankan ibadah lebih dari 4.500 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar. Betapa Allah sungguh memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW daripada umat Nabi yang lain. Jawab Lailatul Qadar tidak bisa dipastikan jatuhnya kapan. Bisa pada awal Ramadan, tengah Ramadan, dan juga di bagian akhir Ramadan. Hal ini tidak jelaskan secara pasti supaya kita bisa mencari terus dan menerus. Dengan begitu selama Ramadan kita berusaha memenuhi dengan aneka ibadah. Dan hanya saja secara umum memang Lailatul Qadar banyak yang jatuh pada kisaran 10 hari akhir di bulan Ramadan. Pada 10 akhir Ramadan kita dianjurkan untuk berburu Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah begitu tampak sikapnya bagaimana memenuhi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah telah memberikan contoh pada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian mengencangkan sarungnya adalah sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam tafsirnya Fathul Bari, adalah Rasulullah SAW memisahkan diri dari istrinya, tidak menggauli istri selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tersebut mengandung makna bahwa cara Rasulullah menghidupkan Lailatul Qadar adalah dengan tidak menjadikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut sebagai momen bermalas-malasan dan juga untuk tidur saja. Orang tidur sama dengan mati. Maka lawan katanya adalah menghidupkan. Rasulullah menghidupkan malam dengan terjaga, beribadah, dan tidak mengisinya dengan tidur. Selain itu Nabi Muhammad juga memperhatikan masalah ibadah keluarganya, yakni tidak ibadah sendirian, sedangkan keluarganya hanya santai-santai saja. Tidak, tapi Rasulullah membangunkan keluarganya untuk beribadah malam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahumullah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah di antara waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Di dalamnya terkumpul banyak waktu-waktu yang mustajabah. Kita hendaknya memanjatkan dan memanfaatkan waktu itu dengan kita berdoa. Dan sebaik-baik doa di antaranya adalah kita berdoa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohon ampun, kehendak keberkahan rezeki dan juga panjang umur dalam ketaatan, terhindar dari segala musibah dan wabah. Rasulullah SAW bersabda, "Fastajabu li ahadikum
falam yastajabu yaqulu da'atu falam yastajib li. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Dan salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi ia tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan dengan mengatakan, aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lebih-lebih lagi apabila doa itu dipanjatkan sembari melakukan iktikaf di masjid pada 10 terakhir di bulan Ramadan, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW di malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada dengan iktikaf. Kisah ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tadifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma ittaqafa azwajuhu bi ba'd. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah beliau kembali ke rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa iktikaf hukumnya adalah sunnah, namun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hukumnya lebih sunnah lagi atau sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Jamaah rahimahullah, marilah pada akhirnya dalam khutbah singkat ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan para hadirin rahimahullah, hendaknya kita bersungguh-sungguh memenuhi puasa Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir ini di bulan Ramadan, dan kita hidupkan malam-malamnya dengan kita beriktikaf, bermunajat, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, supaya kita mendapatkan gelar muttaqin dan kita keluar dari Ramadan kita bersih seperti halnya bayi yang baru lahir dari kandung ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal